Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Kita semua mendengar kalam hikmah dari Qutbul Anfas wa Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baras, daripada muridnya juga di antaranya Al-Habib Ali, cucunya ya, Ali bin Hazan Al-Attas. Hadirin, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya akal, dan Allah menciptakan yang namanya nafsu. Dikala Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, maka nafsu dikata sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei ente nafsu," katanya. "Siapa aneh?" katanya. Si nafsu tu bilang apa? Ente aneh-aneh, mau kayak gila. Maka si nafsu itu diceburin ke dalam neraka lebih daripada 10.000 tahun, diangkat lagi, lalu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei nafsu, siapa ente?" Apa kata si nafsu? Ente aneh-aneh. Pulang ajar nggak di Tuhan begini? Tuh, baru diciptain, belum ditaruh di badan manusia. Baru diciptain, belum ditaruh di badan manusia. Lalu Allah Ta'ala taruh lagi di neraka dingin. Ada neraka panas, ada neraka dingin. Neraka panas aja nggak enak, gimana dingin? Oh, alhamdulillah dingin. Nah, itu 10.000 tahun. Ditanya sama Allah Ta'ala, setelah itu diangkat itu nafsu. "Hei nafsu," katanya, "siapa ente?" Jawabannya masih sama, ente aneh-aneh. Inna lillahi. Ini belum ditaruh di badan ente nih, badan kita belum. Masih berupa nafsu. Dia udah bangkang sama Tuhan, luar biasa. Lalu apa lagi? Allah Subhanahu wa taala taruh dia di neraka lapar, diceburin dia di neraka lapar. Lalu dia belum ada 10.000 tahun, baru 1 jam udah teriak, "Oh!" Diangkat tuh si nafsu. Ditanya itu si nafsu, "Siapa ente?" "Engkau Tuhanku Allah, dan aku adalah hambamu." Berarti kalahnya nafsu mau puasa. Sering-sering banyak puasa. Jangan makan mulu. Barang siapa yang makan mulu, banyak kemauannya. Barang siapa yang banyak kemauannya, banyak nafsunya. Ini sahibul makan, banyak kemauannya. Kalau udah banyak kemauannya, banyak nafsu. Nah itu satu. Lain namanya akal. Dikala akal diciptain, baru dia diciptain, ibarat orang baru meletek, baru netes. Ditanya, "Siapa ente?" "Engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hambamu." Berarti apa? Berarti akal yang mana akan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ditaruhlah itu nafsu dan akal di dalam tubuh manusia. Jadi manusia kadang ada baiknya, kadang ada bahlulnya.
ada errornya kalau lagi getol ame ngaji. Allah, minyak wangi yang dia beli paling mahal. Ketahui dia. Bawa baju yang paling cakep. Enggak. Wangi badannya. Ini akalnya lagi jalan. Akalnya lagi jalan, lagi baik. Tahu enggak? Bawaannya bibirnya komat kamit. Iya, akalnya lagi baik, lagi jalan, akalnya lagi komat kamit. Tahu enggak? Bawaannya air matinya cetek. Tahu enggak? Enggak boleh dengar qasidah dikit. Subhanallah. Alhamdulillah. Dia ngerasa bahwa dia jalanin kebaikan. Nggak pernah tahajud, rajin. Orang belum bangun dia duluan bangun, kalah yang lain. Saking rajin-rajinnya emak bapaknya dibangunin, suruh tahajud. Kalau lagi baik, kalau lagi akalnya jalan. Bahkan apa? Baca Quran udah 1 ain nambah jadi 2 ain. Berasa. Nih kalau akal lagi baik nih. Apa lagi? Nggak pernah lihat pakai siwak. Tuh siwak dibawa mulu. Di kantong mulu tuh siwak. Bentar-bentar koset. Lagi datang akalnya yang baik. Lihat. Nih kalau akal baik begini, semua kerjaannya ngenakin hati, nyenengin hati. Coba kalau datang si nafsunya di badannya, datang nih nafsu, eng. Paham nggak? Tahajudnya, ntar dulu deh, dingin, badan rada meriang nih. Aduh, kayaknya pegel-pegel nih. Ada itu alasan apa aja yang bikin tahajud itu hari kagak jalan. Boro-boro yang namanya siwak. Handphone kembali lagi di tangannya dia. Bukan lagi tasbih, bukan lagi siwak. Yang diketik sama dia, I love you. Yang tadinya yang diketik sama dia, subhanallah bihamdihi, astaghfirullah, alhamdulillah. Si nafsu lagi nguasain, yang diketik beda. Setiap jalan yang menjauhkan diri kepada Allah, itulah yang disebut nafsu. Nafsu itu kebagi 3. Ada yang namanya nafsu lawamah. Ada nafsu ammarah. Ada nafsu dua jelek, amarah sama lawamah. Ini jelek. Amarah sama lawamah itu pasti ngajakinnya jelek. Yang ngajakin malas, yang ngajakin maksiat, yang ngajakin hal-hal yang bikin dia jauh sama Allah, itulah yang disebut lawamah sama amarah. Tapi kayak begini nih, ini disebutnya nafsu bikin ente tenang, namanya mutmainah, tenang. Hati ente girang, senang, nggak mikirin utang, nggak mikirin kenapa, nggak mikirin rasa takut, nggak mikirin apa lagi, pengen kaya, nggak mikirin pengen duit banyak, nggak mikirin pekerjaan
gak mikirin apa-apa. Yang dia pikirin bagaimana dia nanti bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Kalau lagi datang baik, ya Allah pengen kayak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu nafsu kalau lagi dia. Ya Allah pengen kayak Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya Allah pengen kayak orang-orang saleh. Itu semua namanya nafsu apa? Mutmainnah. Setelah diceritain begini, pengen nggak kayak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Pengen. Setelah ulama habaib kasih ilmu wajangan, oh iya benar. Ini yang bilang benar adalah namanya nafsu mutmainnah. Hadirin, manusia di alam dunia itu sementara. Apa sih yang disebut manusia? Artinya ujian. Jadi manusia itu artinya ujian. Buktinya tadi anaknya Nabi Allah Adam, baru manusia pertama aja udah diuji. Manusia pertama anaknya Nabi Adam, Qabil sama Habil sudah diuji. Diuji apa? Hawa nafsu. Diuji apa? Sama akalnya. Apalagi kita keturunan keberapa Nabi Adam? Ente hitungin nggak silsilahnya? Ada nggak yang hitungin kita yang keberapa? Nggak ada. Gitu. Nah dari awalnya aja udah ada bunuh-bunuhan. Apalagi sekarang. Dari awal udah ada cemburu. Dari awal udah ada hasud. Dari awal udah ada sombong. Dari awal udah ada bangga diri. Dari awal udah ada ujub. Itu namanya apa? Ciptaan Allah yang pertama. Apalagi sekarang. Nah, kita ini sekarang mau ngikutin siapa? Nafsunya nafsu siapa yang kita mau ikutin? Kan yang kita cari bukan cuman sukses, bukan cuman bahagia, tetapi yang kita cari setelah sukses dan bahagia itu selamat. Karena tadi dibilang wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, semuanya dihitung sama Allah. Nah, supaya selamat nggak dihitung, jangan pernah ninggalin majelis-majelis yang diucap nama orang-orang saleh. Itu supaya nggak dihitung. Siapa yang ngajarin? Datuk-datuk kita. Karena tempatnya turunnya rahmat adalah di majelis taklim. Dan orang masuk surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Kalau karena amalnya dihitung, hancur kita punya amal. Berapa banyak nih mata lihat yang baik, banyakan yang baik apa banyakan yang nggak baik nih mata. Itu dia. Coba kita pikirin. Dari mata kita aja udah kita nggak ada bau surga. Jangan pun kasarnya dari anggota kita yang lain. Dari mata kita aja kita nggak ada harapan masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Ente kira, maaf dikate, ente lihat sesuatu, ya, ente lihat sesuatu, yang mana sesuatu itu dilarang sama Allah, lalu ente lihat, terus ente bilang ini dosa kecil. Ente membuat dosanya sama siapa? Bukan dosanya yang kecil, tapi buat sama siapa ente berdosa. Sebab itulah, karena ente berbuat dosa kepada Allah, sebab itu ente bisa masuk neraka. Bukan karena apanya? Banyaknya dosa. Jadi jangan entengin dosa yang kecil.
Kadang sebab itu dosa yang kecil menyebabkan ente masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena buat dosanya sama siapa? Sama Allah. Allah Ta'ala bilang, ini nggak boleh dilihat, haram. Ente lihat tuh haram. Berarti ente melanggar perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau melanggar perintah Allah, ente bikin marah siapa? Allah. Dan kalau orang yang bikin marah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya di mana? Jelas. Jadi kita kalau bukan karena rahmat Allah, semuanya masuk ke dalam neraka. Itu baru mata, belum kuping. Berapa banyak nih kuping kita dengerin orang hasut, gibah, belum lagi lidah, belum lagi tangan. Apa itu yang diobok-obok sama ente? Apa kek tahu? Ente yang tahu. Coba ente pikirin, ente kira tuh tangan gak bakalan ngomong? Ngomong itu tangan. Membainya air apa? Tuh di akhirat bakalan ngomong itu tangan. Tangan bakal ngomong. Kalau yang dipegang sama ente Quran, maka tangan tuh akan bilang bahwa aku bawa Quran. Coba tuh kalau tangan yang dipegang tiap hari handphone, gimana dikala ditanya sama malaikat, man imamuka, handphone? Wakif ente, man imamuka, man kitabuka, apa kitabmu? Handphone. Udah, ente sudah nggak ada layak sebab tangan aja masuk ke dalam surga. Jadi kita ini mesti bersyukur dosa kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Dan amal soleh kita tahu diterima. Kita buat amal soleh ini kita ketahui, kita amal soleh kita diterima sama Allah. Cuman husnuzon doang. Nggak ada yang tahu diterima amal soleh ini. Oh, kalau dia tahu amal solehnya, jangan pun amal soleh yang namanya dia itu ngerjain kebaikan. Dia tahu amalnya, dia ngucap Bismillahirrahmanirrahim aja diterima sama Allah. Tenang udah dia hidup. Nah, jatuh dia tuh. Tenang dia hidup. Mau ngapain aja terserah, Allah diterima. Cuman ucap Bismillahirrahmanirrahim, ente tahu tuh Bismillah yang ente ucapin diterima sama Allah. Udah, ente mau ngapain aja di dunia terserah. Mau ente ngapain aja terserah. Yang penting ente tahu Bismillahirrahmanirrahim itu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak tahu bacaannya diterima, yang bismillah aja bagaimana bacaan amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu jangan pernah sombong, ngerasa diri baik, ngerasa diri udah paling top, paling masya Allah. Karena sebab ini nggak turun rahmat, sebab ini nggak turun rahmat. Jadi saya serak sini suara saya jadi harus begini nih ya. Jadi manusia di alam dunia ini jangan jauh dengan Nabi Muhammad. Dia udah tahu dia nggak bakalan bisa yang namanya ibarat kata sepenuh dirinya ninggalin dosa. Dan dia nggak bisa
sepenuh umurnya dia pula ngamalin amal saleh. Oleh karena itu dia harus dekat sama rahmat Allah, karena yang masukin surga adalah rahmatnya Allah. Siapa dia? Junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau dia dekat sama Nabi Muhammad, maka dia orang paling senangnya orang. Apa? Di kategori dah analaha Ishfa'lana lana ya habibana. Jelas siapa yang tolong? Nabi besar Maulana Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku turunkan kepada kalian semua, kepada seluruh alam ini, yaitu rahmat. Dialah Nabi besar Maulana Muhammad. Jelas. Jadi kalau kita petik, akal yang sempurna adalah akal yang tidak mau jauh-jauh dengan Nabi Muhammad, jauh-jauh dengan keluarga Nabi Muhammad. Jangan sampai jauh-jauh. Orang kalau jauh sama Allah, Allah akan jauhin dia sama Nabi Muhammad. Kalau Allah mau jauhin dia sama Nabi Muhammad, Allah jauhin dia sama keluarga Nabi Muhammad. Kalau udah dia jauh sama keluarga Nabi Muhammad, nggak ada lagi yang namanya taufik, nggak ada lagi yang namanya hidayah. Karena yang bikin dia bisa dekat sama Nabi Muhammad adalah taufik hidayah. Caranya gimana bisa dapat taufik hidayah? Itu tadi, ilmu-ilmunya keluarga Nabi besar Maulana Muhammad, ilmu-ilmu cucunya Nabi besar Maulana Muhammad ditaruh di dalam kitab-kitabnya dia. Sebab itulah kita bisa tenang, bisa dapat petunjuk, bisa gembira, sehingga kita kangen sama Nabi besar Maulana Muhammad. Tuh. Jadi jangan pernah ente jauh kepada orang yang bakal sebabnya orang tersebut ente dapat rahmat Allah. Sebab ente ini mau diazab sama Allah, mau dibanting, mau dihajar, mau digecek. Sebab ente cium tangan sama orang soleh, sama keluarga Nabi, maka rahmat turun. Nggak jadi dia dihajar, nggak jadi dia dibanting, nggak jadi dia apain, digecek. Sabab apa? Sabab orang soleh tersebut punya ikhtisal, punya hubungan kepada orang-orang soleh sampai kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Terakhir saya mau cerita terakhir ya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia lewat satu kuburan sama muridnya. Lalu tiba-tiba Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini sama muridnya dengar ada teriak-teriak, Kata Syekh Abdul Qadir, ente dengar? Iya, itu kuburan siapa? Ane kurang paham guru. Coba ente cari tahu dia. Baik, dicari tahu ternyata belum ketemu. Akhirnya si Abdul Qadir tanya muridnya, ini orang pernah hadir majelis saya nggak? Nggak pernah. Terus ini orang pernah kenal sama orang-orang yang hadir di majelis saya nggak? Nggak pernah. Terus
Ini orang pernah lihat saya nggak? Apalagi terus apa ini orang pernah ngelewatin rumah saya? Ngelewatin rumah saya? Nggak pernah juga. Ditanya lagi, apakah ini orang pernah ingat saya kali? Karena saya di sini adalah Qutbur Rabbani, yang pada saat itu orang nggak ada yang nggak kenal Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata dia pernah ngucap dikala ibarat kata perkumpulan dia cuma ngucap gini doang. Tuh perkumpulan kaum Sufi Syekh Abdul Qadir Jailani, cuman gitu doang. Dia pernah ngucap itu, kata Syekh Abdul Qadir. Iya, ana tolongin dia. Sebab ngucap doang. Kenal kagak, duduk gak pernah, ngaji gak pernah, ngapain gak pernah, cuman ngucap namanya. Ditulungin sama Tuan Syekh Abdul Qadir, diambil sama dia pohon, dibacain sama Syekh Abdul Qadir, ditaruh, lenyap azab kuburnya. Sallu ala Muhammad. Lihat, orang yang cuman kenal nama itu juga bener apa kagak gitu. Dia nggak kenal nggak apa, cuman itu kumpulan sufi Tuan Syekh Abdul Qadir. Maksud tujuannya apa? Ngenyek, kagak kan nggak tahu, cuman ngucap doang. Tapi lihat kekasih Allah ahlul wafa, karena dia pernah ngucap namanya, ditulungin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi berapa? Jadi artinya apa? Artinya mereka para awliya sumber turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh sumber rahmat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab mereka sumber turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rahmat, maka tenang hati ente. Enggak was-was, enggak takut, enggak gelisah, enggak bingung, enggak ampiang, enggak ngepot. Tenang, biarin orang mukanya kayak cucurut kayak, tapi dia tenang karena rahmat Allah turun ke dalam dirinya. Kalau di dunia aja dia ngerasa tenang, gimana sekaratul mautnya? Pasti tenang. Kalau sekaratul mautnya tenang, pasti di dalam kuburnya dia senang. Inilah makna bahwasanya seseorang yang baik dia gunakan akalnya. Dia tidak mau jauh dengan majelis-majelis yang diucap nama orang-orang yang dicintai Nabi besar Maulana Muhammad, yang sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita harus istiqamah. Jangan sekali-kali ente diajakin sama setan, sama iblis, sama jahanam yang ada di dalam kuping pikiran ente itu buat bisikin hati ente malas ke majelis taklim. Karena tujuannya tuh setan, tuh iblis bikin supaya apa? Ente nggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ente nggak dapat daripada cahayanya Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga ente akan digoda sama dia sampai titik akhir mati ente su'ul khatimah, na'udzubillah min. Nah inilah ilmu daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, agar kita faham, kita ngerti bahwa kita di dunia ini
betul-betul harus pakai akal yang sehat sehingga kita tahu di mana tempat tuh akal yang sehat. Juga kita paham nafsu apa yang mesti kita ikutin, ya. Nafsu tentunya yang bikin kita tambah cinta sama Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Suara saya kurang bagus, tapi mudah-mudahan dapat barakah dari Nabi kita Muhammad. Karena kurang sehat, maka kita semuanya mudah-mudahan dengan perkumpulan ini dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Mari kita tutup majelis kita ini dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh para salafun saleh. Khususnya saya dapat langsung daripada Al-Habib Muhammad bin Syahab yang beliau dapat dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang beliau dapat dari gurunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qablih, la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan ihsanuka al-qadim, ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar, اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قاموا الصلاة.